Salam, jumpa kembali dengan saya di channel Agape Love Indonesia. Kita berjumpa kembali pada saat ini dengan keadaan yang baik, keadaan yang sehat. Saya juga berharap kita semuanya dalam keadaan baik dan sehat dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih bisa bersama-sama, bisa sharing, dan saya khususnya, saya diberikan kekuatan, saya diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan perlindungan oleh Tuhan, sehingga saya bisa memberikan renungan singkat pada saat hari ini. Dan saya percaya semua kita yang menonton video ini, yang menonton channel ini, mendengarkan channel ini, saya percaya Tuhan juga jagai, Tuhan perlindungan, Tuhan berikan kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan sendiri. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Tapi jangan lupa, kalau sudah nonton silakan di subscribe, di like, di komen, bahkan di share. Tapi jangan lupa satu hal, dan nyalakan loncengnya supaya ini bisa menjadi berkat dan tidak akan ketinggalan video-video yang lainnya. Oke, pada saat hari ini saya ingin sharing firman Tuhan tentang kata-kata Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, yaitu yang berikutnya, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, pada saat hari ini saya akan sharing firman Tuhan yang akan saya ambil di dalam ayatnya yang ke-23. Saya akan bacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, atas manis, dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Nah, di sini kita bisa mengetahui, bisa memahami gitu ya. Tuhan bilang dengan keras ini kepada orang-orang Farisi. Siapa sih orang-orang Farisi dan siapa ahli-ahli Taurat itu? Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah orang-orang yang tahu betul akan firman Tuhan, tahu betul akan ajaran-ajaran Tuhan. Jadi ahli-ahli Taurat itu adalah hukum Taurat itu mereka paham betul, dihafalkan, dilakukan setiap hari. Tetapi justru yang terpenting dia tidak lakukan. Apa itu? Kasih, belas kasihan. Kita melakukan yang lain, tetapi yang lainnya juga jangan diabaikan. Satu kita lakukan, yang satunya juga kita harus lakukan. Seperti itu. Ya, firman Tuhan ini keras. Tuhan sendiri ini yang katakan ya. Jadi kita harus memahami ini. Apa sebetulnya belas kasihan itu? Tuhan seringkali di dalam firman Tuhan, ayat firman Tuhan itu mengatakan bahwa Tuhan itu seringkali tergerak hatinya oleh belas kasihan kepada orang-orang yang mencari Dia, orang-orang yang merindukan akan jamahan Tuhan, orang-orang yang benar-benar datang dengan hati. Kita harus ingat satu hal, bahwa Tuhan tidak pernah melihat pangkat kita, Tuhan tidak melihat jabatan kita, Tuhan tidak melihat titel kita, Tuhan tidak melihat kekayaan kita. Tapi satu, Tuhan melihat hati. Ya, Tuhan bisa melihat kedalaman hati kita. Mungkin di mulut kita mengatakan A, dalam hati kita B. Tuhan tahu di dalam dasar hati kita apa yang kita katakan. Jadi jangan kita melakukan hal yang seharusnya kita tidak lakukan, atau kita mengatakan A tapi sebenarnya B. Itu namanya munafik ya. Oke, saya akan bacakan lagi nih ayat yang ke-25. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Nah, ini juga peringatan Tuhan yang luar biasa ya. Seakan-akan di luarnya kelihatan seperti malaikat. Kalau ketemu orang selalu menunduk, seakan-akan aduh baik sekali. Tapi sebetulnya di dalam hati ada kebencian, ada kemarahan. Apa artinya itu semua? Gak ada artinya. Jadi saudara yang kekasih, itu semuanya tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus tulus apa adanya. Kalau kita tidak suka ya ngomong aja, gak apa-apa. Artinya memang ya, mungkin kita tidak suka ya ngomongnya ya kita yang sopan gitu ya. Artinya juga aduh suka sama kamu, bukan seperti itu. Artinya kan kita juga bisa mengatakan sesuatu dengan lebih sopan, dengan kata-kata yang lebih baik. Permisi ya Pak, Bu, sebaiknya jangan begini ya, ini kurang bagus dan segala macam, atau tidak benar seperti itu. Jadi jangan kita menyimpan di dalam hati seperti kita tidak suka dengan orang itu, tapi kita seakan-akan di depan ini aduh sopan seperti malaikat.
Biasanya dikatakan begitu. Kalau di gereja seperti malaikat, salam, nunduk dan segala macam. Tapi di rumah, di tempat, di marketplace-nya, di rumah, dia sudah lain lagi keadaannya. Jadi itu yang Tuhan tidak berkenan. Oke, ini saya berikan renungan singkat, jadi saya tidak akan perpanjang. Oke, saya bacakan lagi di ayat firman Tuhan di dalam Matius 23 ini, ayat yang ke-27 dan 28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilapur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Tuhan ini begitu keras. Tuhan itu maha kasih, tapi Tuhan kalau memberikan peringatan juga keras. Masa kita dikatakan seperti kuburan kalau dari luar bagus dilabur, dibangun bagus, dikasih bunga-bunga dan segala macam, dilihatnya bagus, padahal di dalamnya apa? Tulang belulang. Ya, seperti itu. Ya, sama. Kita sebetulnya di mata manusia sepertinya bagus. Baik orang ini, suka menolong orang, tapi belum tentu itu benar di mata Tuhan. Tapi kalau benar, itu sudah pasti dia melakukan itu. Orang yang melakukan kasih belum tentu dia benar. Orang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, dia bisa juga melakukan kasih. Tetapi orang yang benar sudah pasti melakukan kasih. Itu. Jadi jangan kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Jangan kita melakukan kemunafikan. Jangan kita sok sepertinya kita ini benar di mata Tuhan, tapi di belakang kita sebetulnya kita nggak benar di mata Tuhan. Banyak yang terjadi hari-hari ini, bahkan hamba-hamba Tuhan besar pun banyak yang melakukan hal seperti itu. Sepertinya benar, sepertinya dia orang baik, sepertinya orang benar, seperti malaikat. Tapi sebenarnya banyak yang nggak tahu apa yang dia lakukan. Memang kita tidak berhak untuk menghakimi mereka, karena hamba Tuhan atau orang-orang yang sudah diurapi oleh Tuhan itu urusannya dengan Tuhan. Kita tidak berhak untuk menghakimi mereka. Kita tugasnya hanya mendoakan mereka, mensupport mereka, orang-orang yang ada di dalam tabu kepemimpinan. Kita doakan mereka supaya mereka sadar, mereka mulai ke jalan yang benar. Juga kita semuanya belajar supaya kita bisa melakukan yang benar, tidak munafik seperti orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Supaya kita ini tidak dikatakan munafik, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Saya pun juga belum sempurna. Kita sama-sama belajar. Mari kita bersama-sama menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Kita hayati firman Tuhan, renungan pagi hari ini, renungan singkat hari ini. Ini bisa menjadi kekuatan buat kita, supaya kita tidak dikatakan munafik oleh Tuhan. Apa yang kita katakan sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita perlakukan ke orang lain, itu sesuai dengan hati kita. Jadi biarlah Tuhan sendiri yang mengubah kita, dengan kita memang berserah. Kita berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan mengubah melalui Roh-Nya yang kudus menjamah hati kita, mengubah sifat kita, mengubah karakter kita yang tidak baik menjadi baik, benar di hadapan Tuhan. Oke, begitu renungan singkat saya. Semoga ini menjadi berkat buat kita semuanya. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Bapa pada saat hari ini Tuhan, firman-Mu, renungan singkat ini Tuhan sudah saya sampaikan. Biarlah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus menjamah setiap kami, melembutkan setiap hati kami, supaya kami oleh teguran firman Tuhan saat ini Tuhan, kami diubahkan oleh Tuhan melalui Roh yang kudus, supaya kami menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan orang yang munafik, bukan orang yang durjana, bukan orang yang dibenci oleh Tuhan, tapi orang yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur saat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih. Semoga renungan singkat hari ini jadi berkat buat kita semuanya, dan kita berjumpa kembali pada waktu yang lain. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, supaya saya terus bisa memberikan yang terbaik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.